Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, bagi kita yang ada di sini ataupun yang dimanapun kita berada. Percaya bahwa kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyembah dan mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala sebentar. Bapa kami yang di surga, bersyukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Terlebih Bapa, kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Sebenarnya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami. Sehingga setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di mana kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan yang indah untuk Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah Allah Raja di atas segala raja yang layak ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan untuk kita semua. Haleluya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah sujud syukur kami. Jaga Engkau disenangkan, ditinggikan dan dimuliakan Yesus. Katakan sama-sama. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Akan ku bawa segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kita tinggikan dan kita besarkan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, katakan Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang bisa menguatkan hidup kita di dalam kehidupan ini. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir Bapa, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menikmati hadirat-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Dan biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami jaminan, memberikan kami pengharapan, sebab di dalam Engkau ada jawaban, ada kemenangan, bahkan ada mujizat yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, berfirman lewat hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk menjadi suara Tuhan. Kiranya firman Allah pada hari ini dapat menguatkan iman kami. Urapan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas dan penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan, jamah kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada pada hari ini, diberkati Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saudara, siapapun kita pasti ingin melihat hari-hari kita baik. Saya percaya setiap kita punya kerinduan. Ya, kita mempunyai satu kerinduan, mempunyai satu keinginan bahwa hari-hari depan kita mengalami kebaikan, mengalami masa depan yang cerah. Saudara, kita ingin melihat hari-hari kita diberkati Tuhan, hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Itulah harapan kita. Tidak mungkin siapapun kita ingin hari depan kita kelam, hari depan kita susah, saudara. Tapi kita ingin menikmati hari-hari ke depan kita, saudara, adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Dikatakan dalam ayat ini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS dikatakan, orang yang mau menikmati hidup. Jadi bukan sekedar mencintai hidup atau mau hidup atau melihat hari-hari yang baik, tapi di sini dikatakan orang-orang yang menikmati. Kita bisa menikmati hidup ini. Banyak orang punya segala sesuatu, punya kekayaan, punya jabatan, punya uang banyak, tapi belum tentu menikmati berkat dari Tuhan. Orang yang melihat hari-hari yang baik adalah orang yang bisa menikmati hidup ini, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan mengalami hari yang baik. Jadi mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, kita ingin mengalami namanya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, itu kita alami. Jadi yang disebut dengan melihat hari-hari yang baik ini bukan hanya hal-hal yang jasmani, tetapi juga hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita. Ya saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini, ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12 ini mengutip dari Mazmur pasal 34 ayat 13. Saudara, bahwa hidup yang penuh dengan berkat, ya, hidup yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Jadi saudara, mengapa 1 Petrus mengutip dari Mazmur? Saudara, bahwa kalau dalam zamannya Daud, ya, Tuhan begitu baik, menikmati hari yang baik, ya saudara, dan mencintai hidup dan menikmati kehidupan. Saudara, pada zaman sekarang pun kita juga tetap sama. Artinya kalau Tuhan memelihara pada zaman Daud, dalam Mazmur pasal 34 mengalami kebaikan Tuhan, mengalami hari-hari bersama dengan Tuhan, maka hari ini pun juga dalam perjanjian baru di akhir zaman ini, ya, orang-orang di akhir zaman ini tetap juga mengalami yang disebut dengan kebaikan Tuhan, mengalami dan menikmati kemurahan Tuhan. Kata Daud, seumur hidupku menikmati dan menyaksikan kebaikan Tuhan dan menikmati kemurahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita menikmati hari, menikmati hidup dan mengalami hari-hari yang baik? Saudara, ada 4 hal. Yang pertama, jikalau kita ingin menikmati hidup dan menikmati hari-hari yang baik, mengalami hari-hari yang baik, maka yang pertama harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 bagian B, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saudara, kata menjaga dikatakan di dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan
harus menjauhkan dari yang jahat. Dari kata pau artinya berhenti, menghentikan, menjauhkan. Saudara, dari perkataan atau lidah yang jahat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lidah dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata glosa. Artinya lidah. Jadi lidah kita harus kita gunakan untuk yang baik. Dalam Kisah Para Rasul, ya, ketika murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka lidah-lidah mereka nampak lidah-lidah api. Mereka berbahasa roh, artinya mereka glosolali. Dari kata glosa itu akhirnya menjadi glosolali, berbahasa lidah, berbahasa roh. Jadi dengan lidah ini kita bisa berbahasa roh. Kita bisa memuliakan Tuhan, bisa memuliakan Allah. Saudara, orang yang ingin melihat hari depan yang baik, melihat hari-hari yang diberkati Tuhan, maka dia harus bisa menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saudara, menghentikan sesuatu yang negatif yang keluar dari lidah kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan lidah kita bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku, di dalam Yakobus pasal yang ketiga 5, ya, kita harus hati-hati dengan dosa lidah, dengan perkataan, dengan lidah ini. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah itu dapat membakar hutan. Dalam Yakobus 3 ayat 5. Jadi dosa lidah, ya, artinya membakar itu bisa membakar emosi, bisa membakar kemarahan, bisa memancing orang untuk marah, untuk berbuat jahat. Itu karena lidah. Jadi kita harus hati-hati dan menjaga lidah kita dari segala yang jahat. Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Lidah itu merupakan suatu dunia kejahatan, kata Alkitab. Yakobus 3 ayat 6. Jadi saudara, lidah itu seperti api yang bisa membakar. Dunia kejahatan itu dari lidah. Orang yang menipu, orang yang berbuat jahat itu juga karena lidah mereka. Jadi lidah itu adalah dunia kejahatan. Ya saudara, Tuhan memberikan lidah kepada kita bukan untuk berbuat jahat. Tapi jikalau kita tidak menggunakan dengan yang baik, maka bisa lidah kita dipakai untuk kejahatan. Ya, sebab itu muliakan Tuhan Allah kita dengan lidah kita yang memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus 3 ayat 8 dikatakan lidah adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara perhatikan, lidah itu bisa mematikan, bisa seperti racun, bisa seperti binatang buas. Saudara, orang yang memfitnah itu bisa dari mulut, dari lidah keluar racun yang bisa mematikan karakter orang, yang bisa membunuh karakter orang. Ya, dengan fitnah, dengan berita bohong, dengan berita hoax. Saudara, yang menyebar gosip dan sebagainya, itu bisa membuat orang mati karakternya, dibunuh lewat lidah. Sebab itu hati-hati, saudara, karena lidah itu buas kalau tidak bisa dikendalikan. Ya, itu kita harus kuasai lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam pasal 3 ayat 9, dengan lidah kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi lidah bisa mengutuk. Tapi saudara, saya beritahu saudara, biarlah kita gunakan lidah kita. Dengan lidah kita bisa mengutuk orang. Tetapi dalam ayat yang lain dikatakan dengan lidah kita bisa memuliakan Tuhan. Pakailah lidah saudara untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berkata tentang kebaikan Tuhan, untuk saudara menyampaikan kabar baik. Sampaikan kepada orang-orang yang lemah. Ada pengharapan, ada kesembuhan. Saudara, sampaikanlah kepada orang-orang yang lemah hari-hari ini. Biar semangat mereka dipulihkan dengan lidah, dengan perkataan saudara menjadi berkat di sana. Jangan dipakai untuk kejahatan. HP ini bisa membuat
bisa dipakai untuk alat kejahatan. Tinggal siapa yang menggunakan. Sama seperti lidah. Dengan HP ini orang bisa menipu. Orang bisa melihat gambar-gambar situs pornografi. Orang bisa membunuh lewat HP ini. Bisa merakit bom juga lewat HP ini. Tinggal siapa yang memakai dan menggunakannya. Tapi dengan lidah ini saya bisa pakai untuk baca Alkitab. Saya bisa berkhotbah lewat HP ini. Saya bisa mengirimkan renungan harian setiap hari. Voice anugerah. Saya bisa belajar Alkitab. Ini ada kamus, ada konkordan. Ada banyak hal rohani di sini. Saudara, tinggal siapa yang menggunakan. Saudara, lidah di tangan orang yang percaya adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Tapi lidah di tangan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang fasik adalah dunia kejahatan. Jadi hati-hati menggunakan lidah. Karena dengan lidah kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan lidah kita juga bisa berbuat. Sebab itu kita harus menjaga. Kata menjaga harus diawasi. Saudara, diawasi betul. Dijaga betul lidah kita. Dikekang kata Alkitab. Mengekang lidah. Menguasai lidah, mengontrol lidah kita. Supaya jangan berdosa dengan lidah kita. Yang kedua, menjaga bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Kalau kita ingin melihat hari depan yang baik, melihat hari depan yang penuh dengan pengharapan, melihat hidup kita diberkati, saudara, ada hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Maka yang kedua, kita harus menjaga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kata ucapan yang menipu di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata dolos, artinya tipu muslihat. Apa muslihat? Dalam kamus bahasa Indonesia, muslihat adalah daya upaya, siasat, atau taktik untuk menjebak, untuk mengelabui orang lain, untuk menipu orang. Jadi hati-hati saudara, lidah kita jangan sampai, atau bibir kita jangan sampai kita pakai untuk menipu. Ya, ada banyak orang yang saudara memakai bibirnya, ucapannya, perkataannya, pinter ngomong, pinter saudara ngomong, berbicara pinter. Saudara, kalau bicara enak saudara, didengar enak, tetapi ada orang-orang yang memakai bibirnya, perkataannya untuk menipu. Saudara, ada seorang yang jemaat kami yang tertipu, ya. Dia karena perkataan yang manis tadi, diiming-iming dengan barang ini nanti akan dikirim. Saudara, ternyata ditipu. Lalu dicek kosong, tidak ada barang, saudara. Tapi sudah diberikan transfer, diberi uangnya sudah masuk kepada orang itu. Ternyata orang itu tidak mengirimkan barangnya. Karena apa? Karena tertipu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah pakai bibir kita untuk menipu. Ya, kalau kita menipu, kita tidak punya harapan, kita tidak ada masa depan, kita tidak akan diberkati. Saudara, gunakanlah bibir kita sekali lagi untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan, bukan untuk menipu dan menjebak orang, mengelabui orang, ya saudara, membohongi orang dan sebagainya. Jangan, hati-hati dengan bibir kita. Saudara, ingat, iblis adalah bapa pembohong. Jadi yang suka bohong itu bapaknya bukan Tuhan, tapi iblis. Itu jujur, hati-hati, jangan sampai kita menipu siapapun, menipu teman, sahabat, ya, menipu orang lain. Jangan sampai, saudara, ada ucapan bibir kita yang menipu. Saudara, kalau kita menipu maka kita tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan bagi penipu. Saya katakan lagi, orang yang menipu tidak ada masa depan. Kalau kita pernah menipu, bertobat dan tinggalkan itu. Kita harus bertobat dari dosa menipu, tipu muslihat kata Alkitab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, menjauhkan diri dari yang jahat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menjauhkan diri dari yang jahat. 1 Petrus pasal 3 ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Yunani dikatakan, di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eklino, artinya menjauhi, menyimpang, dan berhenti. Jadi menjauh itu diartikan dengan kata menjauh, menyimpang, berhenti. Kalau di situ ada lubang, kita harus menjauh. Ya, jadi dosa, kejahatan itu harus kita jauhi. Jangan sampai kita tahu dosa, kemudian kita tabrak, kita terjang. Nah, kata eklino itu menjauh. Kalau di situ ada dosa, kita tidak boleh mendekat. Ya, Firman Tuhan mengatakan jauhkan dari yang najis. Ya, kita harus menyimpang, saudara, dari dosa. Kita harus berhenti dari dosa. Tidak boleh kita teruskan. Supaya aman. Supaya kita tidak akan terjerumus di dalam dosa. Kalau ada indikasi, ya ada dosa, benih-benih dosa mulai ada, dan kita sadar kita harus mulai menjauh. Taruhlah kalau kita suka dulu lihat gambar-gambar porno, ya gambar-gambar porno di HP saudara, kita jauh. Jangan sampai kita suka. Kita harus menjauh, berhenti, stop. Artinya mulai hari ini tinggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang jahat, kebiasaan yang buruk. Saudara, kita harus berhenti, hentikan. Itu namanya menjauh. Eklino, tidak mendekat tetapi menjauh. Jadi kalau dosa itu harus kita jauhi, jangan kita dekati. Itu berbahaya. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam? Karena dia mendekati buah yang dilarang Tuhan. Diambilnya, dimakannya. Kenapa dia tertarik oleh tipuan rayuan ular atau iblis? Saudara, harus kita jauhi. Saudara, kata jauh yang jahat, kata jahat sendiri ditulis dengan kata kakos. Kalau dulu waktu saya masih kecil di belakang ada namanya kakus, yaitu tempat pembuangan limbah, saudara. Atau dulu namanya kloset sekarang ya, itu kakus, tempat orang mau buang air besar di situ, saudara. Itulah jahat, itu seperti itu, kakos, saudara. Dari bahasa Yunani, artinya apa? Jahat, buruk, luka, yang merugikan dan salah. Nah, itulah jahat, saudara. Harus kita jauhi yang jahat, yang buruk, yang najis, yang kotor tadi. Kakos tadi kotor, yang merugikan. Harus kita jauhi. Firman Tuhan mengatakan jangan menjamah yang najis, yang kotor, yang buruk. Itu jangan kita dekati. Saudara, sudah tahu kotor didekati, sudah tahu dosa didekati, ya akhirnya kena, saudara. Nanti menyesal, ya saudara, aku kilap dan sebagainya. Aduh, aku lupa, aku udah jatuh lah, saudara. Kan menyesal. Menyesal itu bukan di depan, tapi biasanya di belakang. Nah, itu saudara, sebelum kita jatuh dalam dosa, harus menjauh. Apa yang kita jauh tadi? Kakos, kejahatan, buruk, sifat-sifat yang buruk, ya, luka-luka yang lama, yang merugikan, yang salah, kita buang, kita jauhi dari hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkan dari segala jenis. Segala jenis itu, semua jenis kejahatan itu harus dijauhi. Dari kejahatan yang paling kecil sampai kejahatan yang tingkat tinggi, yang besar, itu harus jauh. Jangan mendekat, harus jauhi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Jangan kompromi. Kita harus menjauh. Kalau ada hal-hal yang dirasakan itu mengandung kejahatan, harus dijauhi. Jangan kita coba-coba untuk mendekat. Kata jauh berarti kita tidak boleh mendekat. Kita tidak boleh menjamah. Kita tidak boleh kompromi.
supaya kita aman, kita selamat, dan kita bisa melihat hari depan yang baik. Kita bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati perkenanan Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani kita nikmati. Dalam Ayub pasal 11 ayat 14 dikatakan, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, ya saudara, tangan ini adalah perbuatan. Kita harus menjauhkan perbuatan kita, tangan kita ini dari kejahatan. Dan jangan membiarkan kecurangan itu ada dalam rumah kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Jangan izinkan, misalnya kita korupsi, mencuri uang, ya kantor dan sebagainya. Jangan itu dibiarkan. Mungkin ada tawaran, saudara, ambil uang itu. Gak apa-apa, mungkin iblis ngomong, gak apa-apa, ambil. Saudara harus peka dengan itu. Jangan dibiarkan kecurangan itu ada dalam kemahmu, kata Ayub. Dan jauhkanlah tanganmu dari kejahatan. Tangan ini bicara tentang perbuatan, jauhkan. Kalau kita ingin melihat hari depan yang baik, saudara ingin diberkati kan? Tidak mau kita mengalami masalah di belakangnya, kita nggak mau mengalami susah di belakang kita. Kita ingin mengalami kebaikan Tuhan. Jangan sampai kutuk itu menimpa kita karena perbuatan kejahatan yang kita lakukan. Jangan sampai. Kalau sudah kita lakukan, kita harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, kita harus keluar dari kejahatan. Kita jangan menjamah apa yang tadi saya katakan, kakos, yang kotor, yang najis, di mana ada dosa di dalamnya. Jangan kita sentuh itu. Jangan sampai kita menyentuh itu. Sekali kita menyentuh, kita akan menjadi orang yang terbiasa. Kita akan terikat. Saudara, sekali kita melakukannya, misalnya narkoba, itu sekali merasakan, dia akan ingin terus. Dosa seperti itu. Pertama manis, tapi akhirnya menjadi pahit. Ya, saudara. Sebab itu jangan coba, saudara. Jangan mencoba, ya. Karena kita harus keluar dari apa yang disebut dengan kejahatan, dengan najisan tadi. Firman Tuhan mengatakan, keluarlah dari antara mereka, dari antara orang berbuat jahat. Kita keluar dari mereka, artinya dari perbuatan mereka. Dan jangan menjamah apa yang najis. Maka firman Tuhan mengatakan, maka dikatakan, maka aku akan menerima kamu. Artinya Tuhan akan menerima saudara. Kita tidak akan ditolak seperti kata Paulus. Ya, jangan sampai aku yang memberitakan Injil, aku ditolak karena aku tidak menguasai diriku. Maka aku melatih tubuhku, menguasainya, supaya jangan aku ditolak. Saudara, kalau ditolak manusia masih mending. Tapi kalau ditolak Tuhan, payah saudara. Kalau ditolak Tuhan, tragis saudara. Sebab itu jangan sampai kita bermain dengan dosa kejahatan. Karena Tuhan akan menolak kita. Sebab itu kalau kita ingin Tuhan dekat, mendekap kita. Tuhan dekat dengan kita. Jangan menjamah yang najis. Maka Tuhan berkata, aku akan menerima kamu. Kita akan diterima di dalam hadirat Tuhan. Kita akan diterima di dalam anugerah Tuhan. Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan menolong kita. Yang keempat, yang terakhir dikatakan harus mencari perdamaian. Dikatakan dalam ayat yang ke-11 bagian B, ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus suka berdamai. Kata perdamaian dalam ayat ini tulis dengan kata Yunani eirene. Eirene itu artinya perdamaian, damai, ketertiban dan damai sejahtera. Saudara, kita harus berdamai. Yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, kalau mungkin hubungan kita dengan Tuhan tidak harmonis, saudara, kita jauh dari Tuhan, harus berdamai dengan Tuhan. Karena dosa yang menjauhkan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak berdamai dengan Tuhan.
maka harus bertobat, mengaku dan minta ampun kepada Tuhan, maka ada rekonsiliasi, ada perdamaian dengan Tuhan. Hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, berdamai dengan Tuhan harus dipulihkan. Yang kedua, berdamai dengan diri kita sendiri. Seringkali kita menyesali masa lalu kita menyesali dulu begini, kita sakit hati, kita merasa gagal, kita merasa jadi orang yang gak sempurna, kita menjadi orang yang kurang begini, kurang begitu. Akhirnya kita tidak menerima diri kita, tidak bersyukur dengan keadaan kita. Dan itu bisa membuat kita tidak berdamai dengan diri kita, itu mengganggu sekali. Kita harus mencari perdamaian dengan Tuhan, dengan diri kita. Yang kedua, berdamai dengan orang lain, dengan sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Markus pasal 9:50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi hidup berdamai dengan orang lain. Kita seperti garam yang bisa dirasakan, bisa dinikmati. Saudara, kita bisa berfungsi bagi orang lain. Sehingga kita harus menjadi pendamai bagi sesama kita. Berdamailah dengan siapapun, termasuk dengan musuh kita, dengan sesama kita. Kita harus mengabarkan tentang damai di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Raja Damai. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kamu hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berdamailah dengan semua orang. Haleluya. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan semua orang, sesama manusia, berdamai dengan musuh kita, maka saudara akan melihat hari depanmu, masa depanmu akan cerah dan diberkati Tuhan. Engkau akan melihat hari depan bukan masa yang suram, tapi masa yang cerah, sebab kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang-orang di sekeliling saudara. Dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang baik, yang penuh dengan kemenangan. Sebab Tuhan, biarlah kami boleh mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang baik, bibir yang memuliakan Tuhan. Kami belajar untuk takut akan Tuhan. Kami belajar untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama kami, dan berdamai dengan diri kami sendiri. Dan saya percaya kami pasti punya harapan. Kami pasti punya masa depan yang cerah. Karena Tuhan menolong kami. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Itu sebabnya Tuhan, dosa, ampuni kami. Sekarang kami harus menjauh dari kejahatan. Dari kakos yang kotor, yang jahat itu. Kami harus menjauhi. Dan kami hari ini akan mendekat kepadamu Tuhan. Menjauhkan dari dosa. Dan lebih dekat dengan Engkau. Karena Engkau Tuhan kami yang ajaib, yang perkasa dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Yang melihat, yang menangkap live streaming ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh diangkat oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu tercurah atas kami. Turunkan berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari surga. Engkau turunkan kepada setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh melihat, ya Tuhan, berkat-Mu, mujizat-Mu terjadi atas kami. Berkatilah keluarga, pekerjaan, ekonomi, keuangan kami, terutama kesehatan kami. Diberkati Tuhan, jauhkan dari segala virus dan penyakit menular. Kami tolak di dalam nama Yesus, dan biarlah darah Yesus menguduskan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang tiba berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dimanapun kita berada, sekarang ini sampai Tuhan datang, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. I will sing of your love for